session library ya. Kita masuk ke bagian yang ke-24, kita bahas tentang session. Ini kita akan lanjutkan nanti praktikumnya berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu upload file ya. Ada beberapa hal yang di upload file itu bisa kita sisipkan session ini ya. Oke, kita lihat dulu penjelasannya seperti apa. Jadi session ini sebuah mekanisme yang ada di dalam PHP ya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan informasi sehingga bisa informasi itu tetap ada walaupun halamannya pindah-pindah gitu ya. Halamannya beda-beda di dalam sebuah aplikasi, dalam sebuah website, tapi data itu masih tetap bisa dibaca. Misalnya ya, contohnya kalau kita login, kita pindah-pindah halaman, kita sudah login ya, terus pindah-pindah halaman kemana-mana, itu nama kita tetap ada. Biasanya di ujung kanan atau di kiri bawah biasanya kalau ada foto biasanya ya, kalau kita klik di situ nama kita muncul terus, atau foto kita lah muncul terus di situ ya. Nah itu bisa dipertahankan walaupun kita pindah-pindah halaman ke halaman mana aja tetap muncul itu. Nah itu menggunakan session untuk mempertahankan datanya ya. Jadi bisa kita bawa data itu kemana aja gitu ya, selama sessionnya masih ada ya gitu. Jadi dipertahankan, mempertahankannya ini ada batas waktunya ya. Jadi sifatnya pun sementara karena ada batas waktu ya. Jadi nanti bisa akan terhapus secara otomatis, terhapus sendiri nanti dalam waktu tertentu ya. Bisa juga dihapus dengan sengaja gitu ya. Misalnya ketika kita login terus kita nggak ngapa-ngapain, biasanya ya standarnya itu kalau di session di PHP itu adalah 2 jam atau 7.200 detik ya. Kalau kita tidak ngapa-ngapain setelah login dalam waktu 2 jam, nanti sessionnya akan terhapus, kita akan logout otomatis. Nah, atau bisa juga dihapus secara sengaja. Kalau dihapus secara sengaja, biasanya kita sambil setelah login ya, kita melakukan sesuatu di akun kita misalnya, kemudian kita klik logout. Nah, di klik logout itu secara otomatis kita akan menghapus session dan kita akan keluar dari aplikasi gitu ya. Sudah nggak bisa menggunakan akun kecuali kita harus login kembali itu. Jadi sifatnya hanya sementara, dibatasi oleh waktu tertentu, atau dengan sengaja kita memang menghapus, kita tidak mempertahankan data itu lagi ya. Nah, biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pengguna tadi ya. Jadi login ini siapa sih yang login dan seterusnya, nah, itu bisa dipertahankan datanya. Atau data-data lain ya, tergantung saat kita menelusuri situs atau aplikasi. Data lain bisa disimpan, misalnya kalau yang biasa bergabung di program afiliasi ya, biasanya kode affiliate kita itu akan disimpan sementara dalam bentuk memang bukan session ya, tapi cuti ya, tetapi itu juga ada batas waktunya. Nah, bisa juga digunakan pada kondisi tertentu, misalnya untuk menampilkan pesan sesaat ya, yang pesan yang hanya tampil sekali, misalnya setelah itu dia nggak bisa ditampilkan lagi kecuali ada momen atau event tertentu yang memaksa dia atau membuat dia bisa tampil lagi gitu ya. Pesan sesaat ya, bukan pesan sesat. Oke. Nah, itu session ya. Nah, data session sendiri atau data sesi itu bentuknya array. Walaupun nanti bisa di-set satu per satu ya. Nah, kalau di PHP itu menggunakan familiar ya, kita menggunakan yang namanya super global variable yang namanya adalah $session ya, dengan huruf besar seperti itu. Tapi ini tidak disarankan digunakan ya, karena dia super global ya. Nah, lebih baik karena kita menggunakan framework Codeigniter, kita gunakan yang disediakan oleh Codeigniter saja, walaupun sebetulnya sama saja fungsinya ya, tapi lebih mudah nanti menggunakan yang di Codeigniter ya. Nah, Codeigniter ini ngasih akses ke kita untuk kita bisa membaca, menghapus, membuat bahkan ya data sesi dengan cara yang lebih mudah. Nah, sebelum kita menggunakan sesi, kita perlu melakukan instance object dari library-nya session gitu ya, dari service-nya session. Bisa dengan cara seperti ini ya. Ini contoh aja, nih variable session-nya yang akan digunakan, objeknya ya. Lalu kita instance dari sini
Atau bisa juga langsung menggunakan seperti ini, manggil method session ini ya. Nanti disimpan ke session, atau bisa juga langsung menggunakan method sessionnya itu sendiri. Nanti tergantung penggunaan ya. Kalau nanti perlu ada sesuatu yang digunakan di dalam variable session, maka sebaiknya gunakan yang kedua ini atau yang pertama. Tapi kalau mau digunakan secara langsung, bisa menggunakan cara yang ketiga ini. Langsung aja session, nanti tinggal di chaining aja dengan metode yang lain. Ya nanti kita praktekkan ya supaya lebih mudah pahamnya. Nah, kemudian cara membuat data sesinya. Cara membuat data sesi ini banyak caranya. Ini saya bedakan warnanya. Setidaknya ada 3 ini. Yang pertama menggunakan super global variable tadi ya, session. Kemudian ini menggunakan array tadi, pakai kurung kotak ya. Ini nama atau label dari sessionnya. Kemudian ini isi atau value dari sessionnya. Jadi nama, ini isinya. Kemudian ini namanya ponsel, ini isinya. Bentuknya array. Oke ya. Nah, dengan coordinator bisa menggunakan seperti ini. Session, ini pakai cara langsung ya, cara yang ketiga tadi ya. Nah, session tanpa variabel nih. Nah, session langsung di chaining dengan set. Nah, di set dikasih labelnya. Kemudian value-nya, isi dari sessionnya apa. Yang kedua, beda lagi nih ya. Labelnya ponsel, lalu isinya seperti ini. Nah, ini bentuknya hasilnya nanti array juga sama. Atau bisa juga menggunakan variabel tersendiri, disimpan dalam bentuk array, namanya misalnya sesi seperti ini, bentuknya array. Ingat cara nulis array bisa pakai array kurung seperti ini, atau ini diganti langsung dengan kurung buka kotak itu bisa ya, tutupnya kurung tutup kotak bisa. Nah ini juga sama, ini labelnya apa, isinya apa gitu ya, sama yang kedua, mau yang ketiga, yang keempat dan seterusnya nanti bisa dengan cara seperti ini. Nah, saya kira yang lebih mudah itu adalah menggunakan ini ya, sebetulnya menggunakan array langsung seperti ini. Kalau memang sudah tetap sifatnya. Kalau misalnya nanti ada tambahan-tambahan, itu bisa pakai yang di atas ini ya. Oke. Nah, setelah sessionnya itu disimpan ke dalam data sesinya itu disimpan ke dalam variabel dalam bentuk array seperti ini, lalu tinggal di set saja session ya, method session, kemudian chaining dengan set sesi. Yang di set adalah array sesi seperti itu. Hasilnya nanti sama, tiga-tiganya ini sama. Itu cara ngesetnya ya. Ini perlu dipahami nih ya. Karena nanti digunakan pada saat yang lebih detailnya nanti kita gunakan pada saat kita menggunakan autentikasi ya, pada saat kita login dan seterusnya itu kita gunakan di situ. Nah, kemudian membaca atau mengambil data sesi. Tadi kan sudah dibuat ya. Nah, cara ngambilnya juga macam-macam. Bisa dengan seperti ini, dengan super global tadi, lalu disimpan ke dalam variabel, katakanlah namanya item ya, atau nama, atau ponsel misalnya. Lalu session, ini super global. Lalu di sini namanya tadi labelnya ponsel gitu ya. Nah, pastikan nama variabel yang di depan ini yang digunakan untuk menyimpan, untuk menampung session itu sama dengan label dari sessionnya, supaya nanti tidak bingung, tidak salah dalam memproses data ya. Kan jadi aneh tuh kalau di sini nama tapi isinya ponsel, di sininya ponsel isinya nama, kan begitu ya. Nah, jadi ini diwakili dengan item seperti ini ya, karena bisa lebih dari satu, jadi item 1, item 2 dan seterusnya. Nah, atau cara yang kedua bisa menggunakan seperti ini, disimpan ke variabel juga, tapi menggunakan chaining, langsung menggunakan session, kemudian get, lalu nama labelnya dari sessionnya itu apa? Katakanlah misalnya nama tadi atau ponsel gitu ya. Yang berikutnya langsung disebut seperti ini, langsung ke objeknya, yaitu item langsung gitu ya, bisa juga. Jadi session item langsung kayak gitu bisa. Ini buat ngambil, buat baca. Nah, bisa juga langsung dimasukkan ke dalam function parameter, dijadikan sebagai parameter dalam metode session seperti ini. Session langsung disebutkan namanya. Ya, itu cara yang mudah seperti itu ya. Nanti kita ya coba diantaranya ya. Yang mana yang kita mau coba nanti kita tes saja. Itu cara bacanya, sehingga variabel-variabel yang ada ini bisa sudah kita gunakan untuk apa? Misalnya untuk ditampilkan, diekokan ke dalam
nama misalnya untuk akun siapa nih yang punya gitu ya, bisa. Lanjut dulu ya. Nah, menghapus sesi. Perlu dihapus. Kalau tadi saya sampaikan secara default itu adalah 2 jam atau 7.200 detik, itu session akan terhapus otomatis kalau tidak ada interaksi ya. Jadi kalau kita login tiba-tiba kita tutup aja, kita tinggalkan gitu ya, lalu tiba-tiba 1 menit setelah 2 jam itu kita datang lagi, dia akan logout otomatis ya. Tapi jangan sampai seperti itu juga ya. Kalau sudah selesai kita menggunakan session, sebaiknya dihapus karena dia menggunakan memori juga ya. Dan biasanya yang disimpan di session itu adalah sesuatu yang sifatnya penting, makanya dibatasi waktunya ya. Nah, pembatalan pengaturan atau penghapusan sesi ini bisa dilakukan dengan unset seperti ini. Ada lagi satu cara namanya destroy, tapi destroy itu tidak dianjurkan ya, karena kalau di destroy itu hancur sama sekali. Kalau di unset itu dijadikan tidak ada, dihapus begitu aja. Nah, unset yang pertama, unset session dipakai super global. Sebutin di sini labelnya apa yang mau di unset. Jadi nanti nggak bisa lagi dipakai, kosong isinya, nggak ada. Atau bisa juga menggunakan seperti ini, masuk di dalam parameter seperti ini ya. Dalam unset masukin aja. Ini masih pakai global, super global, bisa lebih dari 1 nih ya. Atau bisa juga seperti ini kalau tunggal, session, method session, kemudian di chaining dengan remove terus kasih nama. Nah, kalau tidak ada namanya itu berarti nge-remove semuanya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 2 buah session, nama dan ponsel, kemudian di remove gitu aja tanpa ada parameter di dalamnya, maka itu akan terhapus semuanya. Nah, bisa juga disimpan dulu di dalam sebuah array seperti ini. Sebutkan nama-nama yang mau dihapus, itu apa saja labelnya. Lalu tinggal dimasukkan menggunakan chaining dari method session, lalu di chaining dengan remove. Yang di remove adalah array dari session. Jadi akan terhapus semuanya. Seperti itu ya. Oke, kalau ada yang kurang paham dengan penjelasan, nanti silakan ditanyakan. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, kita coba praktekkan. Kita coba sessionnya ya. Nah, kita tambahkan kode berikut ini. Ini yang warna biru ya, ada 2 baris. Ditambahkan pada metode index di controller upload. Jadi kita masih pakai upload ya. Oke, ditambahkan dulu di situ ada session. Kita langsung menggunakan cara yang ketiga ya, menggunakan method session. Kemudian di set labelnya sama isinya. Ada 2 buah, yaitu nama sama ponsel. Kita langsung eksekusi aja satu-satu ya. Jadi yang warna biru dulu di method index di controller upload. Oke, naruhnya di atas helper aja ya. Yang pertama nama, kemudian yang kedua ponsel. Jangan lupa titik komanya, perhatikan di situ adalah set ya, berarti kita membuat. Kalau dia set berarti dia membuat. Oke, simpan dulu. Ini untuk di function index atau di method index ya. Saya lanjutkan. Yang kedua, tampilkan session pada view sebelum formnya. Nah, ini langsung gabungan ya. Nah, ini bisa langsung disebut seperti ini, atau bisa juga pakai get gitu ya. Nah, tadi kan sudah dicontohkan ya, ada beberapa cara untuk menampilkan atau membaca. Nah, kita bisa langsung gabung seperti ini, jadi session
langsung ke objeknya nama, season, langsung ke ponsel. Oke ya. Ini ditampilkan di dalam view. Oke, kita coba. View form upload, katanya ditaruh di atas ya, sebagai contoh aja ya. Langsung aja kita echo. Oke, seperti itu. Oke, jadi di situ langsung aja disebutkan season, kemudian labelnya nama, lalu ada concat ya untuk menambah string garis mendatar, kemudian dilanjutkan dengan season ponsel. Oke, seperti itu, di save dulu. Kemudian kita coba lihat tampilannya ya. Oke, jadi yang pertama tadi untuk di index sudah, kemudian yang kedua di dalam view-nya untuk menampilkan sudah. Kita kembali ke file upload ini. Nah, ini di upload index ya, metode index, kita refresh. Oke, seperti ini ada muncul ya, nama dan ponsel di situ. Ya, itu bukan isian, bukan label yang diketik langsung di dalam view, tetapi dia berasal dari season yang ada di controller. Kalau diperhatikan codingnya, ini controller ya. Nah, ini kan dua baris ini di set di sini ya. Tapi dia juga bisa langsung tampil di sini. Nah, seperti itu. Dia tidak melewati passing data. Ingat, passing data kan menggunakan array kemarin ya. Untuk menampilkan data yang berasal dari dari metode itu mau ditampilkan ke dalam view, kita perlu passing data tuh di sini di return view, di sini ditambahkan koma, lalu biasanya $data kan kayak gitu ya. Nah, sekarang menggunakan season itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena season itu dia aktif di halaman manapun selama season itu masih ada gitu ya. Nah, season itu bisa hilang juga selain tadi ya durasi waktu, bisa juga dia hilang karena sebab browser ditutup. Nah, itu dia akan terhapus juga. Oke, jadi di sini tidak diperlukan passing data karena dia bisa langsung ya, dia lintas halaman, lintas metode, lintas controller ya. Jadi bisa sudah ditampilkan seperti ini ya. Ini dari season. Jadi seasonnya ada tuh. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, tampilkan sesi untuk nama dan ponsel pada metode proses setelah selesai upload. Oke, ini perintahnya sama ya, kita copy aja, tapi ditambahkan setelah upload. Oke, ini kita copy dari ini tadi aja. Nah, yang ini ya, satu baris saya copy karena dia sama. Perintahnya tadi ditaruh di metode proses setelah upload selesai. Oke, metode upload. Oke, ini sudah lintas ya, jadi metodenya beda nih, index sekarang upload. Nah, saya taruh di sini aja di bawah header ya. Nih, oke, sesuaikan dulu. Nah, di sini saya taruh, kemudian di save dulu ya. Oke, ini tadi yang terakhir kita membahas tentang upload, itu tempat upload lokasinya, dan ini di replace ya. Oke, saya kembali ke sini, kita coba ini data ini nanti akan tampil nggak diproses ya. Oke, saya ambil nama file yang sama tadi ini ya. Ini kan tempat upload, namanya kan ini ya, 104. Nah, ini ya, kan di true berarti dia kan di replace ya. Oke, saya open, artinya tidak akan ada nama baru yang ada tambahan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, saya kirim. Muhammad, Erpan, sama nomor HP ini harusnya ada ya, nanti di bagian bawah. Saya klik kirim. Oke, ini dia ada ya. Nah, jadi dia bisa juga digunakan di lintas metode. Oke, ini saya set ya.
Tapi session ada ukurannya nanti berapa kilobyte kayak gitu ya datanya. Jadi nggak bisa banyak. Kalau banyak dia nanti nggak bisa berfungsi. Oke, kita lihat sekarang untuk hasil ininya tetap di sini ya, nggak ada perubahan karena dia di replace. Karena tadi kita menggunakan true ya di sininya. Artinya nama filenya akan di replace dengan filenya akan di replace kalau ada nama yang sama. Oke, seperti itu bagian yang pertama ya, ini. Nah, jadi sessionnya juga bisa tampil tuh di situ. Di metode yang berbeda. Nah, sekarang buat sesi untuk flash data. Ya, jadi di CodeIgniter itu ada dua jenis ya. Ada flash data. Flash data itu hanya sekali gunakannya. Kalau session, yang sessionnya memang betul-betul session itu digunakan selama dia tidak dihapus atau tidak terhapus secara otomatis ya. Maka beda nih penggunaannya ya. Kalau flash data hanya sekali aja, setelah itu di refresh dia hilang ya. Setelah tampil ibaratnya gitu ya, setelah tampil langsung dihapus kayak gitu. Nah, kita buat ini biasanya untuk pesan sesaat tadi ya, bukan pesan sesat. Oke, kita tambahkan lagi di bawahnya seperti ini ya, ada session, kemudian set flash data, kita kasih nama sessionnya dengan nama file, lalu kita kirimkan nama file asli ya. Jadi ketika nanti kembali nih rule-nya ya, ketika diupload kan ada nama filenya tuh. Nah, setelah selesai diupload kita kembali lagi ke, kan dilempar tuh 20 detik ya, dari sini dilempar 20 detik kembali ke indeks. Nah, di situ nanti akan kita tampilkan nama filenya beserta pesan tambahan ya. Nama filenya kita bawa ke situ ya. Baik, kita masukkan di sini. Perintahnya apa tadi? Ini ya, session, kemudian set flash data. Ya, sedikit-sedikit aja. Session. Kemudian set flash data. Oke, seperti itu. Jadi ini session, ada ketinggalan ya. Ini ada ini chaining object selector itu ya namanya. Atau method selector juga bisa kalau dia method chaining. Jadi session, kemudian set flash data. Nama label untuk sessionnya adalah nama file. Kemudian isinya adalah ini. Get name, jadi nama asli. Oke, kita simpan. Ini sudah ya, yang ini tadi beres, sudah bisa kita lihat. Ini tidak tampil ya, dalam file proses itu tidak ada apa, metode proses nggak tampil apa-apa dia ya. Tapi kita sudah bikin sebuah session kayak gitu ya. Nah, menampilkannya di sini. Nah, di bagian view, di bagian paling bawahnya sebelum tutup tagnya PHP, kita bisa masukkan seperti ini ya. Kita ngecek dulu kalau ada isian di nama file gitu ya. Nah, ini beda nih tadi ya. Kalau session biasa itu kan get langsung ya. Nah, sekarang get flash data. Karena tadi bedanya flash data itu hanya sekali aja. Nah, ini dicek dulu. Get flash data itu dengan label nama file itu ada apa enggak? Artinya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 ditampilkan. Session get flash data, isinya apa? Isinya tadi adalah nama file. Kemudian disambung dengan berhasil diupload. Gitu ya. Kalau tidak ada isinya, maka kosong aja, nggak ada. Oke, kita kembali ke view ya. Ini adalah view bagian bawah sini. Tadi pesannya gimana ya? Pakai if ya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi session get
flash data, kemudian labelnya itu kalau dia tidak sama dengan 0 kita tampilkan echo get flash data ya, lalu diikuti dengan labelnya, nama file ya, kita tambahkan lagi pesan berhasilnya ya. Ya seperti itulah. Nah itu kalau kita lihat rule-nya di sini hanya ngeset isi pesannya saja, nanti nampilkannya setelah dibawa kembali ke sini ya kan, karena ya, rule-nya adalah di refresh dalam 20 detik itu akan kembali ke metode index, yang nanti index itu kalau kita refresh akan otomatis hilang pesan flash datanya. Oke, dari sini kita coba ya, saya coba file yang lain deh, yang ini ya, nah, yang txt, kemudian saya open, dia tetap menyimpannya tadi ke tempat upload ya, ke public. Nah saya kirim, kita lihat dulu filenya, nah ada di sini ya, lalu kita kembali ke sini 20 detik ya, ini tadi session. Setelah 20 detik ada pesan, filenya adalah ini 2022-06-30 materi txt. Oke, dia sudah kembali ke sini, diperhatikan ini muncul nih. Nah, ini nama filenya ditambah dengan pesan berhasil di upload. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita refresh. Nah, flash data tadi hilang karena sessionnya hanya digunakan sekali saja. Nah, sedangkan yang session biasa seperti di atas ini nggak hilang nih. Ini kan pakai session. Nah, seperti itu ya bedanya antara flash data dengan session biasa di CodeIgniter. Nah, tentu lebih mudah menggunakan yang ada di dalam CodeIgniter ya. Kita tinggal gunakan aja, nggak perlu kita mengatur sendiri gitu ya. Oke, hasilnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, validation library ini untuk memvalidasi form. Jadi kita masih berhubungan dengan form helper ya. Kita bikin form, nanti ada syarat-syarat ketika form itu diisi. Misalnya panjangnya minimal sekian, maksimalnya sekian, harus begini, harus begitu. Nah, pada saat dikirim nanti dicek, divalidasi. Kalau tidak cocok dengan yang disyaratkan, dikembalikan lagi dengan isian yang tetap ada, gitu ya. Nah, itu bagian yang ke-25, yaitu validation library.